Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 2 halaman 32. Kaum muslimin benar-benar melaksanakan perintah-perintah ini, tetapi sangat disayangkan mereka hanya melaksanakan dalam waktu yang sangat sebentar. Mereka meninggalkan secara sedikit demi sedikit hingga mereka tertimpa bencana dan malapetaka yang sekarang bisa kita saksikan. Padahal jauh sebelum itu Allah telah memperingatkan mereka melalui surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Pengertian secara umum setelah Allah menjelaskan fitnah yang menimpa kaum muslimin berkenaan dengan pindah kiblat ke Ka'bah, kemudian Allah menjelaskan kepada kaum perusuh yang biang fitnah. Selanjutnya Allah menjelaskan faedah pindahnya kiblat ini. Yang paling penting adalah merupakan berita gembira bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Rasul. Dan beliaulah yang membawa hidayah dari langit. Selain itu, fitnah yang mereka lancarkan terhadap kaum muslimin mengandung manfaat jika ditinjau dari segi lain. Sebab adanya fitnah tersebut menunjukkan garis tegas siapa yang muslim dan siapa yang munafik, siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Setelah itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan perintahnya untuk mereka agar bersyukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Caranya ialah menggunakan di jalan yang mendapat ridho Allah. Kemudian Allah menjelaskan kaitan peristiwa pemindahan kiblat ini dengan adanya fitnah yang dilancarkan oleh para sufaha. Peristiwa tersebut merupakan nikmat terbesar bagi kaum muslimin. Di samping sebagai anugerah yang agung, sekalipun mendapat fitnah dari kaum sufaha. Nikmat-nikmat Allah terkadang disertai malapetaka dan musibah. Di dalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bahwa nikmat-nikmat yang wajib disyukuri disertai pula dengan adanya berbagai malapetaka dan musibah. Di antara musibah terbesar adalah apa yang menimpa orang-orang yang berpihak kebenaran, yakni berbagai serangan yang dilakukan orang-orang batil. Misalnya, peristiwa yang terjadi ketika kaum muslimin dalam keadaan minoritas dan masih terbatas dalam hal persenjataan. Mereka juga mendapat serangan yang sangat gencar dari berbagai umat. Kaum musyrik secara terus-menerus menyerang dan mengusir umat Islam hingga meninggalkan kediaman dan harta benda yang mereka miliki. Kaum ahli kitab juga melancarkan berbagai serangan, tipu muslihat, dan berbagai fitnah kepada kaum muslimin. Karena masalah-masalah tersebut, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sebab dengan kesabaran ini berarti telah mendidik diri sendiri di dalam bertahan untuk menanggulangi berbagai derita, sekaligus membiasakan diri dalam menghadapi berbagai cobaan. Dengan demikian, sangat mudah bagi mereka dalam menghadapi rintangan-rintangan yang menghalangi di dalam rangka menegakkan kebenaran dan keutamaan. Dengan kesabaran ini, seseorang dapat diketahui sejauh mana keteguhannya di dalam memegang prinsip dan melawan kebatilan, atau di dalam memperjuangkan misi. Islam yang mengajak kepada akidah atau keutamaan. Dengan senjata sabar ini, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dapat memetik kemenangan dan keberhasilan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jumlah mereka ini relatif sedikit, tetapi mampu menumbangkan kekuasaan yang begitu besar. Mereka juga mendirikan sholat yang berarti menghadap ke hadapan Allah dengan sepenuh hati dan mengagungkan Allah serta takut kepada kekuasaannya.
Mereka menghadap ke hadirat Allah melalui sholat ini seperti yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "U'budillaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Artinya, sembahlah Tuhanmu seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Dengan perasaan yang penuh merupakan bekal bagi dirinya di dalam menghadapi berbagai kesulitan yang semuanya itu mudah diatasi. Tahan menderita dan tak lekang kena panas, tak lapuk kena hujan. Dengan demikian, jiwa mereka terus membara dengan semangat juang terhadap apa yang diridhoi Allah. Hanya kepada Allah lah kaum muslimin berlindung dari berbagai bentuk kesulitan dan musibah yang menimpa. Dan mereka menyerahkan diri kepadanya. Dan mereka menyerahkan diri kepada Allah ketika tak mampu lagi menanggulangi persoalan yang dihadapi.